Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan metode DFS Reverse Search yang kami dapatkan. Anggota dari kami yaitu yang pertama Anissa Nurul Aziza, yang kedua Ramlah, yang ketiga itu Muhammad Rayham, saya sendiri, dan keempat itu Mariana. Oke, langsung saja dari pembahasannya. Yang pertama, Table of Contents. Itu adalah pengertian DFS, cara kerja DFS, dan kelebihan dan kekurangan DFS, dan contoh penerapan DFS. Pengertian DFS. Reverse search bisa disebut pertama kali dipelajari pada abad ke-19 oleh matematikawan Prancis Charles Pierre Tremux sebagai strategi untuk memecahkan labirin. Reverse search merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintas atau melakukan pencarian struktur data graf atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. Algoritma reverse search adalah suatu metode pencarian pada sebuah tree atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada suatu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan DFS. Kelebihan dari DFS yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node paling pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Yang kedua, secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruangan keadaan. Yang ketiga, dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang dapat diterima. Reverse search dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Yang keempat, reverse search jauh lebih efisien untuk ruangan pencarian dengan banyak cabang karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Yang kelima, reverse search memerlukan memori yang relatif kecil karena node yang pada lintasan aktif saja yang disimpan. Kekurangan dari DFS yaitu 1. Memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan suatu solusi pada setiap pencarian. Kedua, terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. Ketiga, memungkinkan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Oke, sampai sini saya akan memberikan kepada Mariana untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara kerja DVS. Cara kerja algoritma DVS yaitu masukkan node akar ke dalam sebuah tumpukan. Kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dan dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang dari simpul awal antrian. Selanjutnya yaitu contoh penerapan DVS dalam studi kasus. Strategi menemukan jalan keluar labirin dengan waktu tercepat menggunakan metode DVS. Contoh gambar labirin. Pada gambar di atas merupakan labirin yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana menemukan jalan keluar dengan waktu tercepat menggunakan metode DVS. Seperti yang dilihat pada gambar di atas, kotak hitam bernomor merupakan jalan yang akan dilewati, sedangkan kotak putih merupakan tembok atau penghalang. Setiap jalur yang berbeda diberi angka yang berbeda juga untuk memudahkan menerapkan DVS pada labirin. Pada labirin tersebut terdapat angka 1 yang merupakan
yang merupakan pintu masuk atau bisa disebut dengan star. Jika diterapkan pada pohon seperti pada gambar pertama, maka angka pertama bisa dianggap sebagai node A yang juga star pada pohon itu, sedangkan angka 24 merupakan pintu keluar dari labirin itu atau bisa disebut sebagai tujuan. Selanjutnya itu gambar strategi pencarian pada tahap pertama. Dapat dilihat pada gambar pertama, angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan jalan satu arah atau tidak bercabang atau bukan pertigaan atau perempatan. Sehingga DVS akan langsung menuju angka 2 dan seterusnya sampai pada angka 4. Hal itu terjadi karena DVS tidak memiliki jalan lain selain melewati angka 1, 2, 3, dan 4. Berbeda dengan angka 5 yang memiliki cabang atau pertigaan. Pada angka 5, DVS akan menentukan angka 6 atau angka 11 yang dipilih untuk dilewati terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu gambar strategi pencarian pada tahap kedua. Dapat dilihat pada gambar kedua, pada angka 5 menuju ke angka 11 bukan ke angka 6 karena DVS akan memulai pencarian dari sebelah kiri. Setelah dari angka 11 akan langsung menuju angka 12 sampai 13 yang merupakan jalan satu arah. Pada angka 13, DVS menemukan pertigaan antara 23 dan angka 14. Di sini DVS akan memilih angka 14 untuk dilewati karena angka 14 berada di sebelah kiri. Pada angka 14 juga merupakan jalan pertigaan antara angka 22 dan angka 15. DVS akan memilih angka 15 untuk dilewati karena berada di sebelah kiri dan dari angka 14. Setelah melewati angka 15, DVS akan menuju angka 16 yang merupakan jalur pertigaan antara angka 17 dan 19. Angka 17 adalah jalan yang dilewati terlebih dahulu oleh DVS karena berada di sebelah kiri terhadap angka 16. Setelah melewati angka 17 akan bertemu dengan angka 18 yang merupakan jalan buntu, sehingga DVS tidak bisa melanjutkan pencarian menuju angka 24. Di saat itu DVS menerapkan backtracking. Jadi jalan yang sudah dilewati oleh DVS yaitu angka 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Sedangkan backtrackingnya dimulai dari angka 18, 17, 16. Kenapa backtracking berhenti di angka 16? Karena DVS menerapkan pencarian ke dalam. Angka 16 merupakan pertigaan paling akhir yang dilalui karena memiliki pertigaannya merupakan angka 17 dan 19. Setelah memilih angka 17 dan tidak bisa melanjutkan pencarian karena angka 18 merupakan jalan buntu, maka setelah menemukan backtracking, DVS akan memulai pencarian lagi dari angka 16 dan memilih jalan yang belum dilewati selain angka 17 yaitu angka 19. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang akan melanjutkan materinya yaitu Ramla. Pada Ramla kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mariana, yaitu setelah melakukan backtracking pada tahap 2, DFS memulai lagi pencariannya dari angka 16 menuju angka 19. Setelah menuju angka 19, DFS langsung mulai jalan di angka 20 dan angka 21, karena jalan tersebut merupakan jalan satu arah. Setelah berada di angka 21, DFS tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju angka 24 karena angka 21 merupakan jalan buntu. Setelah menemukan jalan buntu, DFS akan menerapkan backtracking lagi. Jadi angka yang dilewati pada tahap ini yaitu 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, dan 21. Sedangkan backtrackingnya yaitu dari angka 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, dan 14. Kenapa backtracking berhenti di angka 14 bukan di angka 16? Karena pertigaan di angka 16 sudah dilewati semua oleh DFS, yaitu angka 17 dan 19, dan menemui jalan buntu, sehingga tidak bisa melanjutkan pencarian menuju angka 24. Sedangkan angka 14 merupakan pertigaan paling akhir setelah melakukan backtracking, maka pencarian akan dilanjutkan dari angka 14.
Tahap selanjutnya itu, setelah melakukan backtracking di tahap 3, DFS akan memulai lagi pencariannya untuk menemukan angka 24 sebagai tujuannya. Dimulai dari angka 14 yang merupakan pertigaan paling akhir. Setelah pertigaan di angka 16 sudah dilewati semua, pada pertigaan angka 14 terdapat angka 15 dan 22. Angka yang belum dilewati yaitu angka 22, jadi DFS memilih angka 22 untuk dilewati. Ternyata angka 22 merupakan pertigaan dari angka 23 dan angka 24. Karena angka 24 berada di sebelah kiri dari angka 22, maka DFS memilih angka 24 untuk melanjutkan pencarian. Ternyata angka 24 yang dipilih DFS merupakan tujuan atau pintu keluar dari labirin, maka proses pencarian akan berhenti. Itulah tadi penjelasan dari saya. Oke, terima kasih atas penjelasan Ramlah. Selanjutnya yang akan melanjutkan materinya yaitu Anissa Nurul Azizah. Pada Anissa, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ramla, yaitu hasil dan analisis. Setelah DFS melakukan pencarian dan menemukan tujuannya atau jalan keluar pada labirin, maka proses pencarian akan berhenti. Jadi hasil akhir dari pencarian tersebut bisa dilihat pada gambar 5A. Maka hasil akhir yang didapatkan oleh DFS untuk waktu tercepat menemukan jalan keluar menggunakan metode DFS yaitu melewati angka 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 22, dan 24 terdapat 11 jalur. Jika diamati lebih lanjut, ternyata hasil pencarian DFS untuk menemukan waktu tercepat ternyata memiliki jalur lebih panjang dari gambar 5B. Pada gambar 5B juga menemukan hasil pencarian dari angka 1 sebagai pintu masuk hingga angka 24 sebagai pintu keluar labirin. Tetapi jalur yang dilewati sedikit berbeda, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. Terdapat 10 jalur yang dilewati. Bisa dilihat perbedaan jalur yang dilewati pada gambar 5A dan gambar 5B, yaitu pada pertigaan angka 13. Pada gambar 5A, DFS memilih angka 14 yang berada di sebelah kiri angka 13 untuk dilewati, sedangkan pada gambar 5B jalur yang dipilih yaitu angka 23 yang berada di sebelah kanan angka 13. Dan jika menggunakan gambar 5B sebagai hasil akhir waktu tercepat, maka itu adalah hal yang salah karena hasil akhir pada gambar 7B membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena pencarian menggunakan metode DFS harus dimulai dari kiri, sedangkan angka 23 itu di sebelah kanan pada pertigaan angka 13. Jadi secara otomatis DFS akan memilih jalur di sebelah kiri dan melakukan pencarian ke dalam. Tetapi bisa menggunakan hasil akhir pada gambar 5B jika mencari rute terpendek pada labirin meskipun membutuhkan waktu yang lama. Next yaitu kesimpulan. Setelah melakukan pencarian jalan keluar dengan waktu tercepat pada labirin seperti yang dilakukan, maka hasil yang benar yaitu pada gambar 5A. Sedangkan gambar 5B digunakan untuk mencari jalan keluar dengan rute terpendek pada labirin. Setelah menemukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DFS memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu hasil akhir yang ditemukan tidak selalu optimal karena yang didahulukan dalam pencarian adalah menuruni pohon. Kelebihannya yaitu metode DFS ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak node atau angka yang dipakai di dalam pembahasan kali ini. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.